saudara diambil dari Yakobus pasal 5 ayat 12 sampai 20. Mari kita membacanya secara berganti-ganti. Saya membaca ayat yang tengah, depan membaca. Yakobus 5 ayat 12 sampai 20. Mengenai sumpah dan doa untuk orang sakit. Tapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi surga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengolesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan akan menyelamatkan dia. Dan jika dia telah berbuat dosa, maka dosanya dimaafkan. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Dia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan dia adalah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara-saudaraku, jika ada di antara kamu yang menyimpang dari kebenaran dan ada seorang yang membuat dia berbalik, ketahuilah bahwa barang siapa membuat orang berdosa berbalik dari jalannya yang sesat, ia akan menyelamatkan jiwa orang itu dari maut dan menutupi banyak dosa. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang telah mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya di dalam hidupnya. Terpujilah Kristus. Jemaat yang Kristus kasihi, beberapa hari ini saya dan saudara tentu saja menyaksikan berita dari TV, CNN dan semua channel yang ada di Amerika tentang kedatangan tamu-tamu negara. Yang menarik dari tamu negara itu bukannya negara kecil atau negara yang terbelakang, tapi yang menarik adalah the two giant, yaitu Perdana Menteri India yang datang ke Silicon Valley dan yang satu Presiden China yang bertemu dengan Obama di White House. Kalau saya dan saudara membaca buku dari Thomas Friedman yang berjudul The World is Fair, mengatakan dua negara ini adalah raksasa yang akan menguasai ekonomi di dunia. Di mana-mana India teknologinya hebat, demikian juga China ekonominya. Tapi bukan cuma itu. Kita menyaksikan juga kunjungan seorang Papa, Pope, Bapa Suci bagi orang Katolik. Ya. Katanya 70 miliar orang Katolik yang ada di Amerika. Mengeluh-elukan. Saya pikir kenapa Pope nggak datang ke Vegas dan ke San Francisco. Mungkin kalau Pope datang ke Vegas dan San Francisco orang banyak kan. Tapi begitu devoted, mengeluh-elukan pemimpin agama dan pemimpin politik. Karena Pope, mereka negara sendiri, ada Vatikan, mereka ada kedutaan Vatikan. Malam hari ini akan ada apa? Matahari menutupi bulan. Saudara masih ingat di PA Indra? Malam hari ini akan terjadi bahwa full matahari akan menutup bulan dan bulan akan menjadi gelap dan yang dikatakan blood moon.
Dan seorang pendeta Hagai, John Hagai, memprofesikan something gonna happen secara saintifik. Dan Yoel pasal 3 ayat 30, can you open? Atau Revelation 6 ayat 12. Ada yang mau baca? Boleh baca. Yoel 3 ayat 30 dan 31. Dan yang cari Wahyu 6 ayat 12. Yoel 3 ayat 30 sampai 31. Yoel, kitab Yoel PL 3 Yoel 2. Aku akan mengadakan mujizat-mujizat di langit dan di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya dari Tuhan yang hebat dan dahsyat itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, sebab di gunung Sion dan di Yerusalem akan ada keselamatan, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan setiap orang yang dimayu Tuhan akan termasuk orang-orang yang berlepas. Oke. Jadi salah satu ciri khas the end of the world, maka bulan itu akan menjadi seperti darah. Ini menurut tafsiran dari Alkitab. Wahyu pasal 6 ayat 12. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang keenam, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Ya, jadi tadi saya katakan secara saintifik bahwa malam hari ini akan terjadi dan dikaitkan dengan Alkitab mengatakan bahwa something happen. Apakah kedatangan orang yang tadi saya katakan presiden Cina ataupun India ataupun Pope di Amerika beramai-ramai dengan lunar yang akan terjadi malam ini sebuah kebetulan? Apakah itu semua terjadi kebetulan? Nobody knows. Benar? Tidak ada. Nobody knows what will be happen tonight, tomorrow, and so on. Yang harus kita tahu bahwa kita punya senjata satu, yaitu berdoa. Itu yang di malam hari ini topiknya berdoa, power of prayer. Adalah bacaan dari Presbyterian. Tiap minggu kita mengikuti Presbyterian itu. Berbicara tentang the prayer of power of prayer. Mungkin orang lagi bertanya, Tuhan, apa yang akan terjadi dengan hidup kami? Ketidakpastian. Apa yang akan terjadi dengan the history of human being? Saya dan saudara berada dalam situasi yang uncertainty, yang tidak pernah tetap. Hari ini ada, besok tidak. Selalu dibilang roller coaster, berputar-putar. Gelisah. Dan itu pun dirasakan oleh Mazmur pasal 55. Kita balik, coba lihat pembacaan tadi ke Mazmur 55. Apa situasi yang dialami seorang raja yang hebat yang membunuh Goliat? Coba saudara lihat di Mazmur 55 ayat yang ketiga dan 5. Bisa dibaca kembali. Apa yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 55 tadi ayat 3 dan 5? Perhatikan aku, jawab aku mengembara dan menangis karena cemas. Ayat 5, hatiku gelisah, kengerian maut telah menimpa aku dirundung takut dan gentar, seram mengeliputi aku. Bahkan kalau Tuhan kasih saya
merajawali atau merpati. Aku ingin lepas. Benar, apa namanya? Terbang kemana? Ke tempat yang tidak ada rasa takut, tidak ada rasa gelisah, tidak ada kengerian. Ayat 7. Aku mau mencari ketenangan. Saudara bisa imagine, ini doa yang dinaikkan oleh seorang raja yang sukses, yang berhasil, yang dalam keadaan yang tidur dirundung rasa cemas, gelisah, takut, ngeri. Dan dia menaikkan doa ini, memohon supaya Tuhan menyertai dia. Semua agama punya doa. Every religion they have their own prayer. Benar nggak? Orang Islam 5 kali sehari masih lebih rajin barangkali dari kita. Semua agama. Yoga yang dilakukan di dunia modern ini is a prayer sebenarnya bagi orang ini. Semua agama. Apa yang membedakan doa orang Kristen dengan yang lain? Karena the basic prayer orang Kristen adalah tentang Tuhan dan Holy Spirit. The basic prayer, bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan manusia. Tuhan bekerja dalam sejarah manusia. Salah satu prayer yang dikenal di dalam perjanjian lama apa ya saudara-saudara ini? Tadi saya katakan sama anak-anak Daniel. Daniel berdoa naik ketika dia akan dibabat sama musuh-musuhnya. Berapa hari lalu saya melihat di YouTube tentang Ahok prayer, Ahok tentang rumah dinas di Belitung. Saudara bisa lihat di YouTube. Ada lagi satu tentang doa Abraham. Kejadian 18 ayat 22 dan 23 saudara boleh baca. Jadi benar. Yang disebut intercessional prayer, doa syafaat Abraham. Tentang apa? Tentang Sodom dan Gomora. Boleh baca Kejadian 18 ayat 22 sampai 23. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Permohonan Abraham kepada Tuhan ketika Tuhan mengatakan akan menghukum Sodom dan Gomora. Dia bilang, apakah Tuhan kau akan membasmi orang benar dan orang bersalah bersama-sama? Kalau ada 100, apakah semua akan dimusnahkan? Dia bargaining God. He make a bargaining dengan Tuhan. Itu sangat dikenal sebagai doa syafaat. Doa syafaat yang kita doakan setiap minggu, yang kadang-kadang orang ngantuk atau udah ketiduran ini karena terlalu panjang. Is a prayer for others. Mengapa kita di gereja kita ada doa syafaat? Itu doa syafaat Abraham. Prayer for others. Karena selama ini we only pray for ourselves. Untuk kita, maunya kita, keinginannya kita. But kita jarang pray for others. Bangsa, negara, orang yang paling tidak suka itu kalau doa syafaat. Oh, banyak pendetanya yang berdoa syafaat. Malah di gereja lain di Jakarta, kalau udah berdoa syafaat dia keluar dulu pura-pura ke WC. Nanti udah habis sholat baru masuk lagi. Karena nggak mengerti bahwa doa syafaat itu bahwa kita berdoa not for ourselves. Doa ada itu 2 macam, private and public. Tukar private and public. Itu di dalam perjanjian. Di dalam perjanjian baru Yesus mengajar berdoa.
penyelamatan umat manusia lewat pengorbanannya. Either dia mau accept itu atau tidak. Kalau boleh cawan ini lalu daripada aku dengan gemetar, bahwa berpeluh darah, tetapi kehendakmu lah yang jadi. Dan Tuhan mengajar kita. Every week, kadang-kadang udah kecepatan. Apa kami yang di surga dipermuliakan namamu? Karena udah every week. Saya katakan waktu minggu lalu di LA saya sharing, saya bilang ribuan orang, jutaan orang datang untuk melihat Golden Gate, the beauty of the Golden Gate. Tapi kita yang sudah hari-hari lewat di Golden Gate, kita tidak merasakan the beauty of Golden Gate. Kadang berkat Tuhan begitu. Udah biasa dengan berkat Tuhan, jadi kita sudah lupa untuk mensyukuri. Mensyukuri orang melihat the beauty of daripada San Francisco. Indah San Francisco. Saudara saya bawa Ira Manggalilo, yang sekarang dosen di Satyawacara. Yuk kita ke LA, bawa dia ke LA. Tiba di LA dia bilang, apa ini yang bagus LA ini? Masih lebih bagus San Francisco. Tapi ini ada gunung, ada laut. Tapi kita tidak lagi mensyukuri karena udah jadi biasa. Di LA datang, cuma yang bikin hebat apa? Yang heboh yaitu Hollywood. Itu orang berperginya kemana? Ke Hollywood. Apanya yang indah Las Vegas? Yang indahnya yang Caesar Plaza, tempat judi itu. Tapi mengucap syukur. Dalam perjanjian baru selain Tuhan Yesus berdoa. Efesus pasal 3 sangat dikenal dengan doa Paulus. Efesus 3 ayat 18. Saudara bisa membuka. Aku berdoa supaya orang kudus dapat menyelami betapa besarnya, lebarnya, tingginya, dalamnya kasih. Efesus 3 ayat berapa? Ayat 20 dan 21. Bahwa Tuhan melakukan sesuatu melebihi apa yang saudara pikirkan dan saudara doa. Saudara doa minta ini, Tuhan kasih. Luar biasa. Doa, pembacaan Alkitab kita hari ini bicara tentang doa. Pemazmur yang berdoa supaya ada kelepasan dari Tuhan. Ada aman, ada rasa tenang, ada rasa damai ketika dia berada dalam keadaan yang tidak menentu. Dan Yakobus pasal 5 dibicara tentang bila saudara menderita, maka saudara berdoa. Bila saudara sakit, maka saudara berdoa. Tapi doa bukan cuma kita sakit, bukan cuma kita menderita, tapi mensyukuri. Ayat 15, doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Tapi jangan lupa di situ dia tambahkan mengaku dosa. Tapi doa bukan hanya sekedar meminta, memohon, menyerahkan kecemasan dan kekhawatiran seperti dalam Mazmur 55 ayat 23. Atau doa bukan hanya sekedar minta pekerjaan, minta uang, dapat uang seperti Tuhan digambarkan seperti ATM kasih masuk dan keluar. Kita mau seperti itu. Tuhan kita nggak ada rencana, nggak ada duit. Bukan seperti itu. Masuk kartu kemudian keluar. Tuhan. Tapi doa orang percaya sangat berkaitan dengan the life, the service. Berdoa dan bekerja. Cuma doa itu video beberapa minggu yang lalu. Tapi tidak bekerja, kosong. Bekerja tanpa doa pun hampa. Kalau bekerja hanya berdasarkan pada kekuatan sendiri, otak sendiri, satu kali otak itu
sekali lihat bahwa ketika diulas kembali tentang Katolisisme di Amerika dan dikatakan banyak gereja yang termasuk gereja Katolik pun, bahkan dikatakan lebih banyak orang yang tidak beragama, lebih semakin meningkat orang yang tidak beragama. We feel sad. Sad. Bekerja dan berdoa. Christian prayer is dipimpin oleh Roh Kudus. Dalam Roma pasal 12 ayat 1 dikatakan apa? Hendaklah kamu mempersembahkan tubuhmu menjadi persembahan yang hidup dan kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah. Bekerja itu adalah ibadah. Berapa kali saudara berdoa dalam sehari? Orang Kristen bilang, nggak perlu dihitung. Nggak, kita bukan seperti orang Islam 5 kali sehari, 2 kali atau 3 kali. Karena bagi orang Kristen hidup ini adalah doa, adalah offering to the Lord. Pekerjaan, studi saudara, karya saudara is a offering to the Lord. Doa. Tapi jangan take for granted akhirnya kita nggak berdoa lagi. Pekerjaan adalah doa. Studi adalah doa. Pelayanan adalah doa. Karena dipimpin oleh Roh Kudus. Maka apapun jawaban Tuhan terhadap yang saya dan saudara minta, itu kita meluap dengan sukacita. Kadang our prayer is not answered in the way that we expect or we request. Kadang kita minta kembang dan kupu-kupu yang dikasih Tuhan ke pompong dan kaktus. Ke pompong kan jadi kupu-kupu juga ya. Tapi bagi saya dan saudara, doa adalah kekuatan. Berkomunikasi dengan Tuhan. Doa adalah satu cara di mana saya dan saudara berdialog dengan Tuhan. Build up a relationship dengan Tuhan dalam doa. Doa yang lahir dari iman orang percaya itu besar manfaatnya. Sebenarnya kunci dari doa saya dan saudara ada di dalam Mazmur 55 ayatnya yang ke-23. Mari saudara dan saya. Mazmur 55. Kita baca sama-sama. Juga deh. Mazmur 25 ayat, Mazmur 55 ayat 23. Sudah dapat? Shall we read together? Serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkan orang benar itu pun. Banyak kekhawatiran dalam hidup saya dan saudara. Life never. Hidup ini tidak akan pernah tetap stable, changing, berubah-ubah, dan we never know perubahan itu untuk apa, good or bad. Tapi ada satu kepastian, kalau saya dan saudara bertekun, doa itu harus bertekun juga. Itu Roma pasal 12 ayat 12. Bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun. Jadi jangan take for granted. Saya kalau dengan Pak Tio kalau mau tidur, mau berdoa, saya bilang, yuk duduk, saya tidur. No. Kenapa? Karena kau mendengkur kalau berdoanya terlalu panjang. Enggak, harus bangun berdoa. We have to stick discipline. Karena saya bilang, ayo berdoa deh, yuk berdoa.
Kayaknya tiba-tiba udah ketiduran. No, tidak. Sit. Bertekun dalam doa. Bukan cuma caranya, tapi hidup kita ini sebenarnya bergantung dari doa. Kekuatan yang saya dan saudara dapatkan itu dari doa. Penghiburan yang saudara dapatkan itu dari doa. Bertahannya saya dan saudara di sini itu dari doa. Kita boleh maju, selalu ada semangat maju dalam pelayanan oleh karena doa. Harus bertekun saudara-saudara, not take for granted. Dan itu kita mesti ajarkan sejak kecil sama anak. Bertekun. Saya dan saudara, mungkin saudara mengatakan, oh saya kok Pak Tuhan. Omong kosong. Semua ada persoalan dalam hidup, ada kekhawatiran, ada kecemasan, sakit penyakit, bekerja, rumah tangga, studi, pekerjaan, serahkan. Sehingga apapun yang akan terjadi seperti yang dikatakan oleh pendeta John Haggai. Bumi berlalu, langit bergoncang, bulan berdarah. End of the world. Saya tidak takut karena akhir. Semua. Aku milik Tuhan. Aku milik Yesus. Yesus milik. Bukan untuk sementara, tapi selamanya. We are milik, belongs to God. Milik. Tuhan milik saya. Aku milik Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tidak. Mari hidup kita serahkan pada Tuhan. Doa itu adalah kekuatan. Apapun yang Tuhan berikan, we know, we do believe, Dia memberikan yang terbaik. Amin.